Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, semangat? Semangat. Mana semangatmu? Tepuk semangat. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku, selamat pagi, apa kabar semua? Baik, sehat, semangat, tangkas, ceria, Luar biasa. Selamat pagi Bu Guru, apa kabar? baik. Kami siap untuk belajar bersama. Oke. Merdeka Belajarnya, semangat diskusinya, capai profil pelajar Pancasila, beriman, mandiri, gotong royong, kreatif, kritis berdoa doa. yes, yes, hore. Ya, terima kasih untuk sebelum pembelajaran. Hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Semuanya sehat? Sehat. Oke. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, Mas Farhan, silahkan dipimpin doanya. Itu pada dasar rapat berapa guru? Selamat pagi semuanya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, terima kasih Mas Farhan yang sudah memimpin doanya ya. Terus kita sebelum pembelajaran juga kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Baik, siapa yang mau jadi Trijen? Saya Bu. Oke, Mbak Sinta silahkan maju ke depan. Dan yang lain boleh berdiri. Hiduplah Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia
silakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Sinta sudah menjadi Dirjen hari ini. Terus kita lanjutkan. Kita kemarin sudah membuat kesepakatan kelas. Apakah masih ada tambahan? Coba tunjuk tangan dulu yang mau menambahkan kesepakatan kelas kita. Reza dulu boleh. Menyimak penjelasan guru. Oke, diterima ya kesepakatan kelas kita. Yang dari Reza adalah menyimak penjelasan guru. Ada lagi? Oh, Mbak Okta. Jagalah kebersihan. Iya, kita harus menjaga kebersihan kelas kita terutama. Nah, terus ada lagi tidak? Oke, hanya 2 tambahannya ditambah dengan kesepakatan kelas kemarin ya. Nah, itu adalah kesepakatan yang harus dilakukan. Oke, terus pembelajaran kita sebelum masuk ke tujuan pembelajaran ada kita mengingat kembali pembelajaran kemarin. Masih ingat kita belajar apa kemarin? Tentang telinga. Iya, telinga itu dibagi menjadi berapa bagian? 3 bagian. Apa saja? Telinga bagian luar. Iya, ada 3 bagian, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kalau bagian luar itu ada apa saja? Daun telinga. Daun telinga? Iya, siapa yang tahu fungsi dari daun telinga? Saya. Oke, Mas Farhan, apa? Mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga. Iya, tepat sekali ya. Jadi kalau bagian luar itu ada daun telinga, tugasnya adalah mengantar gelombang suara yang ada di lingkungan sekitar, kemudian diantar ke gendang telinga. Oke, nah hari ini kita akan belajar materinya adalah tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini ada beberapa ya, ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan rantai makanan. Terus yang kedua, nanti ada video, kalian bisa mengamati video tentang rantai makanan dan kalian bisa mengidentifikasi peran dari makhluk hidup tersebut pada suatu rantai makanan. Dan yang ketiga, nanti ada kerja diskusi. Jadi dengan berdiskusi kalian dapat menyimpulkan peran dari rantai makanan itu. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi juga nanti kalian bisa menyimpulkan atau menyajikan laporan. Jadi kalian harus presentasi. Siap ya? Siap. Bendera sepaneng. Ice breaking dulu ya. Ice breaking misalnya apa ya? Tepu 1, tepu 2, tepu 3, tepu 4, tepu 5. Oke, terima kasih. Terus sekarang Bu Guru akan menampilkan sebuah gambar. Bisa dilihat di depan? Bisa. Nah, ini adalah gambar. Ada gambar apa saja ini? Ular, harimau, gajah, domba, bobo. Terus ada tumbuhan, ada apa lagi? Matahari. Nah, itu ada tumbuhan, ada hewan, ada matahari. Bagaimana tumbuhan bisa mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Tunjuk tangan boleh. Aldi? Dengan cara fotosintesis. Iya, kalau fotosintesis itu menggunakan apa? Bantuan apa? Iya, sinar matahari. Terus yang kedua kan ada hewan. Bagaimana hewan itu mendapatkan makanan? Dengan cara
Dengan cara iya, dengan cara makan dan dimakan. Betul sekali. Jadi hewan itu kan tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi memakan hewan. Hewan memakan hewan. Nah, itu yang namanya rantai makanan. Baiklah, Bu Guru kemarin sudah membagi kelompok. Ya kan, kemarin sudah membagi kelompok sesuai dengan kesepakatan kalian. Ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Tapi sebelumnya Bu Guru mau nanya, kalian saat ini perasaannya bagaimana? Senang. Apakah ada yang sedih? Ada tidak? Abid sudah nggak sedih lagi? Oke, tidak ya. Terus Bu Guru akan membagikan teks bacaan setiap kelompok 1. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan diamati. Sudah mengamati ada apa? Ada gambar apa saja? Gambar makanan. Ada gambar rantai makanan. Tapi selain menyimak dari teks itu, kalian bisa menyimak video yang akan Bu Guru tampilkan di depan. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Kalau ada hal yang penting silakan sambil ditulis. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari untuk mendukung kehidupannya. Sahabat cerdas, pada pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari hubungan makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sekarang coba perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 atau konsumen puncak adalah ikan-ikan besar. Selanjutnya ikan yang telah mati diuraikan oleh dekomposer sehingga dapat dimanfaatkan fitoplankton sebagai sumber nutrisi untuk membuat makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan tersebut dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen satu.
konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penguburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Sahabat cerdas, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Sekarang coba kalian perhatikan kembali rantai makanan berikut ini. Tumbuhan sebagai produsen memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contoh hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang rantai makanan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi rantai makanan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah video tentang rantai makanan. Nah, agar lebih jelas dan lebih paham, coba Bu Guru mau minta salah satu dari kelompok kalian itu untuk bermain peran. Kelompok siapa yang mau bermain peran atau role playing? Kelompoknya Risma. Oke, silahkan maju. Siapa saja yang ini double team nanti dipajang. Ini dipasangkan di sini ya. Rambutnya mangkuk. Dah ya, bagus. Mungkin ada salah satu anak yang bisa membuka dari bermain peran ini. Oke, silahkan Mbak Sinto. Dah, silahkan maju. Halo teman-teman, dari kelompok 2 akan membuat permainan untuk Rantai makanan dalam proses makan. Jadi makan. Silakan teman-teman. Maju. Satu dulu yang berarti yang produsen dulu. Produsennya mana? Oke. Aku Rumput, aku sebagai produsen. Iya, tugasnya apa? Tugasnya Memproduksi makanan. Iya, dari bantuan sinar matahari, oke? Terus? Boleh loncat-loncat, kalau belalang itu kan loncat-loncat. Yo. aku belalang. Aku sebagai konsumen tingkat 1.
Iya. Terus makannya apa? Iya, rumput. Oke, perannya adalah konsumen tingkat 1. Makanannya adalah rumput. Oke, lanjut. Siapa ini? Aku kata, aku konsumen tingkat 2. Iya. Aku mau makan belalang. Makannya bagaimana kata? Oke. Lanjut. Bapak adalah ular. Aku termasuk konsumen tingkat 3. Terus makanannya apa? Kata. Katak. Oke. Terus lanjut. Aku adalah jamur sebagai dekomposter. Aku mengurai bangkai makanan yang telah mati. Mengurai bangkai atau hewan yang sudah mati. Terus menjadi apa? Menjadi nutrisi. Nutrisi. Buat siapa? Iya. Buat tanah dan digunakan oleh tumbuhan. Nah, berarti ini bermain peran rantai makanan pada ekosistem apa? Sawah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah bermain peran. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa duduk kembali. Nah, itu tadi adalah bermain peran tentang rantai makanan. Coba menurut pendapatmu, pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan. Siapa? Tunjuk tangan. Cuma satu yang tunjuk tangan. Oke, Bu Guru nunjuk ke Sinto. Rantai makanan adalah suatu proses antara makan dan dimakan suatu makhluk hidup. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk Sinto. Tepuk salutnya mana? Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terus ada pertanyaan lagi. Bagaimana jika ada salah satu komponen rantai makanan pada suatu ekosistem itu mati atau punah? Tunjuk tangan siapa yang mau menjawab. Oke, Lucy. Keseimbangan rantai makanan akan terganggu atau hilang. Misalnya padi dimakan tikus, dimakan ular, lalu ular dimakan elang. Elang jika sampai elang mati akan diuraikan oleh jamur. Jika tikus punah, maka ular tak mendapatkan makanan sehingga ia akan mati atau punah juga, dan padi jumlahnya akan meningkat. Iya, tepat sekali. Tepuk salut. 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 Salut, salut. Salut. Terima kasih kepada yang sudah menjawabnya ya. Jadi, rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Jika ada salah satu dari komponen yang mati atau punah, yang terjadi apa? Misalnya tikus dimakan ular, tapi tikusnya punah, habis. Yang terjadi apa? Padinya tumbuh, terus berlimpah, produksinya kan berlimpah. Tapi ularnya akan menurun. Kalau menurun lama-lama akan mati juga, akan punah. Nah, itu yang dimaksud dengan rantai makanan. Terus Bu Guru akan Bu Guru memiliki 3 LKPD. Jadi ini ada 3 kelompok. Jadi nanti silakan salah satu dari kalian, dari masing-masing kelompok, untuk maju memilih LKPD ini. Silakan maju, siapa yang mewakili kelompoknya? Kurang satu. Orang tambah 1 ini. Dah.
Diambil. Kurang satu nanti. Ininya nih. Dibawa dulu. Pakai gunting ya. Ini yang digunting. Itu tanda panahnya ya, ditempelkan. Silahkan kerjakan secara kelompok. Ini untuk ditempelkan di dindingnya. Di double tip dulu. Nih, double tipnya, guntingnya mana? Dah. Tadi dipotong ya, dipotong-potong tadi ya. Dah mulai kerjakan bersama-sama. Oke. Kerja kelompok ya, karena ada penilaian sikapnya. Terus ini nggak usah kayak kemarin itu. Saya kemarin kan udah. Yuk ditempelkan, kemarin nggak bisa ditempelkan. Nggak apa-apa, satu aja nggak apa-apa. Ini yang udah ada lemnya nih. Terus ini digunting, ini itunya digunting rantai makanannya, terus nanti ditempelkan di sininya. Ini tadi yang kemarin yang bawah apa ya? Ini apa ini? Yang ini yang bawah. Berarti ini digunting-gunting, nanti ditempelkan di sini ya. Tempelkan, digunting Reva. Digunting. Ininya kurang nggak? Nggak pas ya. Dilem lagi biar nempel, nggak apa-apa. Dikasih double tip. Tapi nanti kan nempel. Oke. Tadi itu dipatah-patah ya, yang satu padahal untuk ini nggak apa-apa. Kalau enggak ngambil di lemari ada, dipotong nggak apa-apa, ukuran ini. Kaila kakinya Kaila di bawah kain. Coba. Nah itu bagus ya, yang gede, gambarnya yang gede, terus dikasih warna. Nanti ada penjelasannya di depan pas presentasi kayak ya. Bawa pewarna tidak? Bawa. Oke. Ayo kerja kelompok, Adit juga ikut kerja mewarnai. Oh iya, mewarnai. Udah ya, semangat kerjanya kelompok. Nah itu ukurannya segitu. Hah? Satu aja nggak apa-apa, itu kan udah ada. Oh nggak kena bukumu wih. Bisa. Ayo nggak usah lama-lama, cepet aja. Mau ndak waktunya habis. Langsung ditempel kalau sudah ditempel. Kalau ada salah satu kelompok yang sudah selesai, bisa mempresentasikan dulu ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3.
Iki sunduke mau nang kene iki. Dikasih itu double tip. Balik ininya untuk masuk. Gimana kelompok 1? Sudah selesai? Oh, masih berdiskusi. Oke. Yang dimakan sini apa desain kelinci? Nggak ada ya? Serigala? Yang maksudnya yang dimakan singa. Kelinci berarti kelinci ini enggak? Kelinci akan meningkat. Nanti Mbak Reva itu yang tulisannya itu ditempelkan di sini, bagus. Dikasih double tip. Nanti kalau di sini nanti ini yang di depan. Oh nggak apa-apa. Awas ya, kena ke tangan. Ini udah. Reva minta tolong kalau udah ini taruh sana biar orang ribeti. Taruh di meja sana nggak apa-apa. Terus itu. Kelompok 3 bagaimana? Sudah selesai kah? Belum. Hampir selesai? Ya. Nah, ularnya juga diwarnai ya itu. Ada yang mewarnai, ada yang gambar, ada yang menuliskan. Jadi itu namanya kerja kelompok. Ini kurang kencang Pak ya? Kodok. Nah, guntingnya itu harus ini dibuang. Jangan nggak apa-apa tapi. Dekomposer jamur adalah dekomposer karena ia menguraikan bangkai elang yang dijadikan nutrisi untuk lanjut nomor 2. Kamu lagi yang memperhatikan gambaran makanan berikut. Oke, udah selesai? Udah? Mau maju dulu kelompok 1? Boleh maju dulu silahkan. Nanti kelompok lain bisa memberi tanggapan ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama anggota 1 Reza, 2 Lucy, 3 Anggi, 4 Rama, 5 Kiki. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis hubungan makhluk hidup dalam rantai makanan. Langkah kerja, istilah jawaban di dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan perannya dalam rantai makanan. Suaranya agak keras ya, Nggi. Produsen adalah rumput adalah produsen. Tikus adalah konsumen tingkat 1 karena ia memakan rumput. Iya. Ular adalah konsumen tingkat 2 karena ia memakan tikus. Ular adalah konsumen tingkat 3 karena dia memakan ular. Oke. Semua adalah dekoder karena dia mulai bangkai elang yang sudah mati. Iya. Dan menjadikan titik untuk tanah. Untuk tanah, oke. Terus? Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Berdasarkan gambar di atas, manakah yang termasuk produsen, rumput, dan pepohonan? Tentukan yang termasuk konsumen tingkat 2. Serigala, singa, dan elang. Tentukan yang termasuk konsumen tingkat 3. Singa. Apa yang akan terjadi jika singa mengalami kekurangan? Kelinci akan meningkat. Kelinci akan meningkat. Terus? Dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dilihatkan dulu itu hasil kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 2 dan 3. Udah bagus? Ada yang perlu ditambahkan tidak? Mungkin suaranya kurang keras. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Terus kelompok mana lagi yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 2 sudah selesai? Belum selesai. Bentar lagi ya, kurang sedikit lagi. Tinggal sedikit lagi ini. Udah? Udah bagus. Nah, nanti kalian itu menjelaskan ya. Tapi kan nggak usah bawa itu. Udah, boleh maju kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Membuat Diorama. yaitu Rantai makanan pada ekosistem sawah. ada apa saja di situ? Ada rumput berperan sebagai terus Yang kedua ada belalang. Belalang
Iya, belalang itu berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu ada katak yang menjadi konsumen tingkat 2. Lanjut. Lalu ada ular termasuk konsumen tingkat 3. Iya, terus sebagai pengurai. Setelah diurai menjadi nutrisi. Iya, coba dilihatkan itu dioramanya, bagus sekali. Jadi ini adalah diorama tentang ekosistem rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, ada rumput, ada belalang, ada katak, ada ular, dan ada jamur. Nah, di sini itu setiap makhluk hidup itu memiliki peran masing-masing. Kalau rumput sebagai produsen karena bisa membuat makanan sendiri. Nah, dilanjutkan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan dekomposer. Oke, terima kasih kelompok 2. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1. Kelompok 3. Aldi mau angkat tangan, mau menambahkan? Udah? Oke, terima kasih, tepuk salut buat kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut. Oke, silahkan bisa duduk kembali. Terus kelompok 3, silahkan hasilnya dipresentasikan. Nanti dulu. Ditaruh di laci nggak apa-apa. Di laci dulu. Di tengah ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini adalah gambaran rantai makanan. Ya. Pertama, produsen yaitu rumput mendapatkan makanan dari sinar matahari dengan cara fotosintesis. Konsumen pertama yaitu katak. Katak memakan rumput atau tumbuhan lainnya. Konsumen 2 adalah ular. Ular memakan katak. Konsumen 3 elang. Elang akan memakan ular. Setelah elang mati, jamur akan mengurai menjadi nutrisi untuk tanah, dan itu akan berlanjut seterusnya. Hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain adalah selalu memerlukan makhluk hidup lain. Ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan dalam ekosistem. Sekian dari kami. Terima kasih. Mau diberi tanggapan dulu sebelum tepuk tangan? Bagus, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Masih semangat? Masih. Nah, kalian sudah melaksanakan atau membuat LKPD dengan berdiskusi dan mempresentasikannya. Nah, jadi dari rantai makanan itu terdapat apa? Makhluk hidup itu memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, ada yang berperan sebagai konsumen, dan ada yang berperan sebagai dekomposer. Nah, masing-masing itu yang dimaksud dengan produsen itu apa? Produsen adalah makhluk hidup yang berperan sebagai pembuatan makanan sendiri. Ya, apa? Coba Sinta. Makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri. Iya, makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Contohnya ada apa saja? Ada pohon padi, ada pohon, terus rumput. Iya,
dan lain sebagainya yang berbentuk pohon. Terus yang berperan sebagai konsumen, yang dimaksud dengan konsumen apa? Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanan sendiri seperti produsen. Iya, konsumen itu tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia adalah makhluk hidup yang tergantung pada makhluk hidup lain karena makan dan dimakan. Dan yang terakhir adalah yang berperan sebagai dekomposer. Siapa yang tahu dekomposer? Oh iya, Akifah, Mbak Akifah. Apa itu dekomposer? Dekomposer adalah organisme yang menguraikan sampah atau tumbuhan yang sudah mati lalu mengembalikan nutrisi dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk fotosintesis. Iya, tepat sekali ya. Jadi dekomposer itu adalah jamur atau bakteri. Dia bertugas untuk menguraikan bangkai, misalnya ular mati diuraikan oleh jamur. Terus misalnya belalang mati diuraikan oleh jamur juga. Nah, setelah diuraikan, maka bangkai itu setelah diuraikan menjadi nutrisi. Nutrisinya digunakan untuk apa? Digunakan oleh tanah untuk menyuburkan tanaman, untuk membantu tanaman melakukan fotosintesis. Oke. Nah, itu adalah yang tentang rantai makanan. Terus kalian sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah, Bu Guru akan membagikan soal evaluasi. Tapi sebelum mengerjakan soal evaluasi, nanti ada apa? Mindfulness ya, sebentar ya. Mindfulness. Coba, mari kita stop dulu kegiatan hari ini sejenak. Kita akan melakukan full mindfulness. Sudah pernah? Sudah pernah, masih ingat? Tapi jangan tidur ya. Nanti kalau udah melakukan mindfulness biasanya ada rasa ngantuk karena rileks. Ada musiknya lagi. Sebelum mulai, silakan anak-anak untuk duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Sudah. Anak-anak bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah kalian duduknya tidak membungkuk, tegak, kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursinya yang menopang tubuh Anda. Pejamkan matanya. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks.
rileks. Atur nafas kalian. Hirup udara secara perlahan. Keluarkan melalui lubang hidung kalian secara perlahan. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Bernafas dalam 4 hitungan. Hembuskan kembali dalam 4 hitungan. Amati tubuh Anda yang terasanya lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silahkan letakkan tangan pada pangkuan. Amati suara yang terdengar di tempat Anda berada. Suara yang begitu dekat. Sambil terus bernafas dengan pelan, panjang, dan dalam. Dah, buka kembali mata kalian semua. Bagaimana rasanya? Yang dilihat apa? Hijau. Ada yang tidur tidak? Ada yang tidur kah? Tidak ada. Baiklah, kalian sudah tenang, sudah rileks. Sekarang mengerjakan evaluasi. Evaluasi, silakan nanti kerjakan sendiri-sendiri, dikasih nama, kelas, hari, dan tanggalnya. Reva. Silakan kerjakan. Dah? Cukup tidak? Ayo dibagikan Novita, Mbak Novita. Silakan tulis namanya. Mapelnya IPAS kan? Oh lupa. Ya. Pulpen, iya. Pakai pulpen saja, namanya juga pakai pulpen. Kelasnya juga pakai pulpen. Kerjakan. Masih ngantuk Mbak Risma? Oh. Oke, jangan lupa namanya ditulis ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya ditulis. Ya, oke.
Soalnya ada yang tidak jelas? Jelas semuanya ya? Kelompok 3. Ini ada 10 soal pilihan ganda. Jadi kalian memilih salah satu jawaban yang paling tepat. Disilang. Ya, sudah? Oke. Nanti bentar ya, nunggu temennya, ada yang belum. Dah. Namanya sudah ditulis? Sudah semuanya? Ilham belum, Farhan sudah, Risma sudah selesai, semuanya sudah. Dah? Kalau sudah, ya yang sudah silahkan dikumpulkan di depan. Sini. Nah, udah. Ada yang belum? Aldi, oh iya, Aldi. Baiklah, kalian sudah mengerjakan evaluasi. Sekarang Bu Guru minta kalian memberikan refleksi bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan digambar emosinya dan diberi penjelasan. Gambar emosinya. Tolong bagikan ke temannya ya. Bagikan temannya satu-satu. Tidak apa-apa, ya bentar. Digambar ya emosinya, kurang. Nanti kalau sudah selesai, ditempelkan di depan.
Sudah? Kalau sudah silahkan ditempelkan di depan. Tempelkan di depan. Sebelah sini aja ya, yang jelas. Nah, sini. Siapa yang belum? Luciana sudah? Sudah. Coba Bu Guru mau membacakan dari refleksi hari ini perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran materi tentang rantai makanan. Ada yang ini dari Okta, aku senang belajar tentang rantai makanan. Terus dari Risma, pembelajaran hari ini sangat seru. Oke, ada dari Rama, senang karena mengikuti pelajaran hari ini. Terus dari siapa lagi ini, banyak sekali, bagus-bagus. Hari ini semuanya merasa senang pembelajarannya. Baiklah anak-anak, coba tepuk ice breaking-nya ya. Misalnya gini, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Jadi ketika Bu Guru bilang pegang hidung, berarti kalian pegang hidung. Ya. Tapi perhatikan Bu Guru di depan. Pegang telinga, pegang mulut, pegang hidung, pegang tangan. Oke, tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, terima kasih. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita belajar apa? Rantai. Mungkin ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Coba, siapa? Kita belajar apa saja? Sinto? Belajar apa? Rantai makanan. Terus apa lagi? Peran makhluk hidup pada rantai makanan pada suatu ekosistem. Jadi kita kesimpulannya adalah kita sudah belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Ada yang tahu? Rantai makanan adalah iya. Dan perannya setiap makhluk hidup itu pada rantai makanan itu memiliki perannya. Perannya ada peran apa? Produsen, konsumen, dekomposer. Produsen tugasnya adalah membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Terus konsumen, apa yang dimaksud dengan konsumen?
makhluk hidup yang tergantung pada makhluk hidup lain. Itu konsumen, dan dekomposer adalah sebagai pengurai. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran hari ini. Nah, terus untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang magnet. Silahkan dibaca di rumah tentang magnet. Magnet itu apa? Dah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Silahkan kita berdoa bersama. Yang memimpin doa siapa? Oh iya, lupa nanti lah. Diberesi dulu. Ditumbak aja di sini. Jadikan satu. Jadikan satu Mbak Okta. Enggak apa-apa. Udah ya. Silakan berdoa. Yang memimpin doa siapa? Oke, Mas Farhan, silakan. Oh iya, Risma belum selesai. Itu kan ada kerabat kedua grup. Selamat siang semuanya. Ya, sama-sama. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Terus silakan pulang dari kelompok yang paling rapih dulu. Kelompok 1. Kelompok 3 dan kelompok 2 silakan. Hati-hati di jalan ya. Iya. Nggak usah. Hati-hati. Baby kan